Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Salawat bertangkikan salam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video interaktif ketika mengajar kepada mahasiswa sesuai dengan keahlian saya. Mata kuliah saya yaitu fikih. Nanti pembagiannya adalah fikih ibadah. Di RPS yang saya buat bahwa saya membuat RPS fikih ibadah. Nah, pada video interaktif kali ini saya akan mengajarkan di dalam video interaktif ini masalah tentang sholat. Adapun sub CPMK tentang sholat ini saya buat di RPS saya adalah mahasiswa dapat menyadari arti dan pentingnya sholat dalam kehidupan, lalu kemudian dan bisa mengetahui serta mengamalkan sholat secara tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sub CPMK-nya. Kemudian adapun indikatornya adalah terdiri dari pengertian sholat, kemudian hikmah-hikmah sholat, syarat sahnya sholat, kemudian macam-macam sholat, tata cara sholat, bacaan sholat, kemudian keutamaan sholat berjamaah. Adapun metode pembelajaran yang saya buat di RPS saya, yakni metode diskusi, tanya jawab, kemudian metode penugasan, metode simulasi, dan juga metode praktek. Dan ini mata kuliah ini 2 kali 50 menit ya. 2 kali 50 menit yang memakai Gemet, kemudian LMS, e-learning, slide PPT, PowerPoint, kemudian dengan memakai video. Baik, kita mulai. Pada pembelajaran yang saya buat di video ini tentang sholat. Terlebih dahulu kita mengetahui sholat itu apa. Minimal di dalam fikih-fikih klasik, baik dia kitab I'anatut Thalibin, baik dia di dalam kitab Syarqawi, baik dia di dalam kitab Nailul Autar, fikih-fikih klasik yang dikarang ulama-ulama kita, sholat itu pasti dimulai dengan lugatan. Sholat dimulai dengan lugatan. Kalau bahasa kita disebut dengan etimologi. Kemudian baru masuk sholat itu kepada istilahan atau disebut dengan bahasa terminologi. Baik mahasiswaku sekalian, apa sholat itu secara etimologi? Nah, sholat itu secara etimologi atau secara bahasa adalah doa. Banyak Al-Quran yang menjelaskan bahwa sholat itu adalah doa. Salah satunya ada di dalam slide ini, itu surah At-Taubah ayat yang ke-103. Kenapa sholat itu disebut dengan doa? Karena di dalam sholat itu semua terkandung doa-doa. Terkandung dia doa-doa. Seperti dalam surah Al-Fatihah, banyak di situ doa. Salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. 2. Salat dari segi terminologi ya. Dari segi terminologi, salat secara terminologi adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa tatamun bitaslim. Salat adalah rangkaian ibadah, perkataan
dan perbuatan yang dimulai daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang kemudian disebut dengan sholat. Baik, masuk kita kepada slide yang kedua. Kenapa sholat itu wajib kita lakukan? Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat itu sebenarnya banyak. Namun kali ini kita ambil salah satunya adalah Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, kata Allah, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan atau kebajikan agar kamu mendapat kemenangan. Dan ini juga kenapa ini ayat ini kita ambil, karena ini juga sekalian dalil sholat berjamaah. Apa dalil sholat dari hadis? Diriwayatkan oleh dua imam. Yang pertama Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Sementara yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Yang keempat wahijjul bait, wahijjul bait, naik haji bagi orang yang sanggup. Yang kelima adalah wasomu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kedudukan sholat di dalam Islam. Yang pertama, kedudukan sholat di dalam Islam adalah sebagai tiang agama. Disebutkan bahwa as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Yang kedua, sholat ini adalah ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam hadis Ahmad, An-Nasai, kemudian At-Tirmizi, dan yang mensahkannya daripada imam-imam yang lain. Itu ada di slide, bisa dibaca. Furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsina thumma naqasat. Ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Isra wal Mi'raj, kemudian untuk mengambil sholat tadi. 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Hadis riwayat At-Tabrani. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas. Kemudian yang keempat, kedudukan sholat di dalam Islam adalah garis pemisah ya, yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Hadis ini pun ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Bainar rajuli wa bainal kufri, atau dalam hadis yang lain bainal muslim wal kufri, beda antara orang Islam dan orang kafir itu adalah as-shalah, salat. Baik, kemudian yang kelima, kedudukan salat di dalam Islam adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Baik, kemudian masuk kita kepada apa kemudian hikmah disyariatkannya sholat. Tentu setiap ibadah sebenarnya dalam Islam itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Namun masalahnya adalah ada hikmah itu yang kita ketahui, ada juga yang tidak kita ketahui. Nah, kalau sholat, disyariatkannya sholat tentu memiliki hikmah yang sangat banyak. Diantaranya adalah yang pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Nah, hal ini pun Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Kemudian yang kedua adalah mendidik pribadi yang disiplin. Nah, karena sudah terbiasa sholat di awal waktu, kemudian 5 kali sehari, maka menjadikan kita sebagai orang-orang yang disiplin. Kemudian yang ketiga adalah mendidik pribadi yang tangguh. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Kemudian yang keempat adalah meninggikan derajat seseorang ketika kita sholat. Kemudian di sisi Allah derajat kita itu tinggi, ataupun di sisi manusia juga. Kemudian yang kelima ini, anak-anak bapak semua, ketika semua mahasiswa saya sholat, rajin sholat, maka akan membersihkan kesalahan dan dosa. Yang kemudian yang keenam, melatih hidup secara tertib dan teratur. Nah, tertib dan teratur. Kemudian kedelapan, mengajarkan sifat tawadu, rendah hati. Jadi mahasiswa itu seharusnya semakin sholat, atau dosen itu semakin rajin sholat, maka dosen itu semakin tawadu. Kalau mahasiswa itu semakin rajin sholat, seharusnya mahasiswa itu semakin tawadu dia. Kemudian meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Itu termasuk diantara hikmah daripada sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalau ada orang meninggalkan sholat. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, nah, kalau ada mahasiswa itu meninggalkan sholat, dosen meninggalkan sholat, ya, menentang kewajiban sholat, dia kafir atau murtad. Dia nindak sholatnya, katanya sholat itu tidak wajib, itu tidak wajib sholat itu tuh. Berarti dia kafir dan murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, sengaja meninggalkan sholat, akan tetapi masih mengakui sholat itu sebagai kewajiban. Dia tahu sholat itu wajib, cuman dia lalai ditinggalkannya. Nah, dia disebut dengan kufur amali ataupun kafir amali. Sementara yang ketiga adalah meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, ketiduran atau pingsan, atau dioperasi, tidak sengaja meninggalkan sholat. Maka hukum bagi dia adalah wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Baik dia dengan kodok nanti atau nyadah mengganti sholat, ya. Itu hukum meninggalkan sholat. Lalu kemudian apa syarat wajib sholat itu? Yang pertama adalah Islam. Kalau Islam, wajib sholat. Nah, jadi syarat sholat itu yang pertama harus Islam. Di luar Islam tidak wajib sholat. Yang kedua adalah berakal. Orang gila tidak wajib sholat. Yang ketiga adalah balik. Nah, balik, ya, dewasa, sudah mukallaf, wajib sholat. Anak kecil belum wajib sholat. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik pakaian kita, tubuh kita, tempat sholat kita harus suci. Itu adalah sadar ketika melakukan sholat. Baik, kalau tadi syarat wajib melakukan sholat, ini adalah syarat sah sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Seperti yang diterangkan kemarin, harus suci semua, baru sholat kita pun sah. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian apa yang dianjurkan sebelum sholat? Yang pertama adalah azan. Kalau kita berada di suatu tempat, kemudian kita banyak di kebun atau di sawah, ada banyak orang, kemudian lakukanlah azan. Baik, kita masuk ke tahapan yang urgen,
tata cara sholat. Yang pertama, mahasiswaku sekalian, kalau kita ingin sholat, kita berdiri tegak menghadap kiblat, tegak lurus, sebagaimana yang dicontohkan di dalam gambar tersebut. Gambar pertama itu lurus ya. Kemudian gambar yang kedua itu cara takbiratul ihram. Kemudian gambar yang ketiga cara bersedekap. Baik, kita lihat yang pertama, berdiri dengan tegak, bagikan huruf alif tegak, tentu bagi orang yang mampu tegak ya, sampai betul-betul tegaknya itu lurus kalau dilihat dari samping. Itu dia, menghadap kiblat. Kemudian kaki kita biasa saja, jangan terlalu dibuka lebar-lebar dan jangan terlalu disempitkan sempit-sempit kali. Kalau dibuka secara lebar kaki kita, nanti kalau kita duduk berarti kita berjarak dengan orang lain jauh. Kalau kaki kita dibuat sempit, nanti ketika duduk at-tahiyatul akhir, maka kita tidak sempurna duduknya, tidak dapat tempat ya, karena kita terlalu sedikit buka. Kemudian gambar yang kedua dengan keterangan yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, tangan kita yang saya terangkan nih, yang ada di foto saja yang saya terangkan. Walaupun sebenarnya banyak pendapat, cuman kan pendapat ini yang saya terangkan hanya yang ada di slide saya. Yang kedua kita lihat di gambar adalah tangan sampai ujung tangan sampai telinga, Allahu Akbar. Kemudian bersedekap biasa ya, bersedekap ini biasa. 3. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya itu doa iftitah. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah, diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Ta'awudznya disirkan saja, a'udzubillah dalam hati, kemudian basmalahnya dijaharkan. Yang keenam, membaca salah satu atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah bagi orang yang sulit ya. Dan yang ketujuh, ruku. Baik, apa yang ada kita lihat cara rukunya itu ada, saya buat garis apa tuh, garis 90 derajat ya. Tengok berdirinya itu lurus, kemudian kalau 90 derajat, itulah yang dimaksud dengan ruku tadi. Nah, di gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang berdiri tegak. Kemudian gambar yang kedua, dia 90 derajat. Itu gambar orang yang ruku. Kemudian 135 derajat itu adalah gambar orang yang sedang sujud. Nah itu dia. Jadi yang kedelapan adalah i'tidal. I'tidal. Coba kita lihat gambarnya yang berwarna itu, kan dia berdiri itu. Kemudian 90 derajat itu ruku. Kemudian balik lagi, Sami Allahu liman hamidah, sampai kembali lurus seperti semula. Inilah yang kita sebut dengan i'tidal ya. Sujud, kemudian nanti ada anggota-anggota sujud ya. Ini telapak tangan, kemudian kening kita, kemudian kedua lutut kita, kemudian ujung kaki kita. Itu anggota-anggota wudhu yang harus sampai dia di tempat sujud, sampai dia di bawah. Yang ke-10, duduk iftirash. Perhatikan kakinya duduk iftirash nih. Kaki kiri itu kita duduki, sementara kaki kanan itu diberdirikan. Akan tetapi jempol daripada kaki kanan itu menghadap kiblat. Artinya semuanya menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Kita pun duduk iftirash.
Baik, yang selanjutnya adalah sujud yang kedua, seraya membaca takbir Allahu Akbar. Selanjutnya nomor 12. Nah, kita tadi kan tata cara ini. Berdiri rokaat yang kedua, berarti 1 rokaat sudah habis. Diiringi bacaan takbir Allahu Akbar. Namun sebelum berdiri disunnahkan duduk sebentar di antara 2 sujud tadi. Allahu Akbar. Jangan berdiri langsung, duduk sebentar, sejenak saja. Nah, untuk mengambil tumakninah. Yang ke-13, rakaat kedua, cara dan sikap rakaat. Yang ke-13, rakaat kedua, cara dan sikap rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama, ya. Duduk tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Kemudian yang ke-15, itu adalah membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini di tasyahud, ya. Kemudian yang ke-16, pada tasyahud awal boleh disertai dengan doa yang singkat. Doa salawat artinya. Kemudian tasyahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat yang ketiga, dalam kurung sholat maghrib, ya, atau sholat yang 4 rakaat, tasyahud akhirnya di rakaat yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Itulah tata cara sholat. Kemudian baca-bacaan sholat tadi, dalil wajibnya sholat baik dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian kedudukan sholat di dalam Islam, kemudian pengertian sholat. Mudah-mudahan semua mahasiswa Bapak paham dengan yang kita terangkan pada kesempatan yang mulia ini. Untuk minggu depan, semua mahasiswa Bapak saya berikan tugasnya, yaitu besok kita praktek sholat. Praktek sholat sesuai dengan yang Bapak ajarkan hari ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua mahasiswaku paham dengan pembelajaran fikih seputar tentang sholat tadi beserta dalil-dalilnya, dan bisa sholat sesuai anjuran agama kita yang sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita tutup perkuliahan ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.